Kesalahan biasanya kalau di penggunaan tabung vakum ini untuk K2 atau K3 EDTA itu karena mungkin pada saat nyempling ke pasien, ya kan, ternyata volumenya tidak cukup, sedikit, tidak banyak mampu disedot darahnya. Akibatnya ngisinya cuma 1 ml di K3 EDTA, sementara dia minta 3. Sementara di K2 EDTA dia minta 2 ml, tersedot 1. Nah, seandainya ini kasus ini terjadi, teman-teman, kira-kira mana yang lebih berbahaya? Ya makanya kalau yang menjadi berbahaya itu adalah yang di K3. K3 ini berisiko, bukan berbahaya, berisiko untuk terjadinya hemodilusi, pengenceran darah, dan juga eritrosit mengkerut. Mengkerut karena kelebihan EDTA. Karena 3 ml ternyata cuma 1 yang diisikan. Jadi nanti selnya mengalami gangguan morfologi pada saat diukur di hematologi analyzer atau di hapusan darah. Kalau K2 EDTA dengan volume 2 diisi 1 mungkin tidak begitu signifikan perbedaannya karena dia 2 ml, jauh kan 1 ke 2, kalau ini 1 ke 3 yang K3 ini. Nah, ini perlu teman perhatikan masalah ini supaya teman-teman semuanya tahu bahwa yang namanya kesalahan dalam volume itu penting. Karena gini, teman-teman. Ini saya tambahkan 1 lagi ya. Nah, ini. Ngambil lagi ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Nah, jadi gini. Pasien ditusuk dengan jarum dengan holder kan. Lalu kita ambil darah. Nah, pada saat pengambilan darah, teman-teman, kadang kita posisi holder itu bisa tercabut atau tertusuk ke dalam, jadi terdorong atau tertarik kan, ditarik. Nah, ini menyebabkan posisinya tidak tepat di vena, apalagi pasiennya mungkin agak ada yang bergerak. Akibatnya gagal nanti pada saat pengambilan darah. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu, teman-teman. Karena mungkin pasiennya kurang kooperatif. Pertama kita ngambil misalnya menggunakan sitrat dulu. Sitrat aman, dapat sudah. Kemudian menggunakan yang merah juga sudah. Tapi begitu pindah ke yang ungu, goyang. Nah, ini kadang-kadang di sini yang pentingnya yang menjadi masalah dalam pengambilan vakum. Ternyata ya sudah kita isi 1 ml aja katanya. Nah, ini yang di darah rutinnya yang bermasalah nanti. Bermasalah karena tidak cukup volume sesuai dengan permintaan daya vakumnya. Ini yang menyebabkan kesalahan di analisa hematologi analyzer. Nah, di satu sisi untuk yang flan yang warna merah ini, teman-teman, itu ada juga kesalahan apabila teman-teman memasukkan volumenya ini sedikit juga. Di sini 3 ml kita isi 1 ml karena kesulitan misalnya pada anak atau pada orang yang kurang kooperatif. Akibatnya risikonya apa? Kalau permintaan banyak ya sudah KO, kita ngambil ulang lagi. Nah, itu jadi teman-teman diperhatikan kalau memang pasiennya itu alatnya dulu dengan pasiennya kita lihat dulu. Kalau alatnya memang menginginkan volumenya sedikit, bagus kita pakai yang volume vakumnya yang lebih kecil ya. Misalnya sitrat ini ada yang 1,8, ada yang 2,7. Nah, kita pilih yang 1,8, volumenya lebih sedikit ketimbang 2,7. Artinya mengharuskan kita menyedot sampai 2,7. Ya kan, kalau 1,8 lebih aman karena apa? Volume darah yang diambil sedikit, tidak terlalu lama melakukan sampling terhadap pasien. Nah, ini penting ya, teman-teman. Ada juga hal lain, misalnya saya tidak terbiasa dengan yang menggunakan holder, saya pakai shiring atau 5 ml ya. Nah, kalau 5 ml, teman-teman, kira-kira seandainya dibagi menjadi 3 tabung ungu, tabung merah, dan tabung biru, kira-kira mana yang diprioritaskan? Nah, ini yang jadi masalah. Prioritas pertama misalnya di sitrat 1,8 masuk. Di sini masuknya 2. Sudah berapa itu? Sisanya di sini.
Kalau memang mengambilnya 5 mililiter, tapi kalau tidak sampai, nah ini akibatnya nanti yang dikorbankan biasanya di EDTA kurang. Nah, walaupun kita melihat di sini lagi kita kembalikan di sini 3,6 miligram untuk 2 mililiter. Kalau 1 mililiternya berapa? Bagi 2. 3,6 sama dengan 1,8. Jadi 1,8 ya. Kalau di teori dikatakan bahwa 1 miligram sampai dengan 1,5 miligram untuk tiap mililiter darah. Berarti kan ini mungkin takarannya sudah disesuaikan oleh si pabrikan. Nah, jadi kalau kita melihat di sini ya hampir 2 miligram ya untuk 1 mililiter itu tidak begitu signifikan terjadi gangguan karena memang pabrikannya menginginkan seitu. Nah, jadi kita malam ini kita bahas kalau ini tidak mencantumkan ya, tidak mencantumkan kadarnya ini. Jadi tidak bisa kita menganalisis. Ini kalau yang flen aman saja. Nah, untuk khusus yang tabung merah ini petugas tuh kadang-kadang yang orang yang melakukan sentrifugasi atau pemeriksaan di analitik itu kadang-kadang untuk sore, mungkin pas pada pemeriksaan sore ingin cepat-cepat karena memang didesak harus cepat selesai, akhirnya disentrifus, belum beku disentrifus. Nah, ini kesalahan teman-teman. Jadi bekukan dulu kurang lebih 15 menit lalu disentrifus. Apalagi nanti dia melihat ini belum sempurna bekuannya, sentrifus lagi. Nah, sentrifus berulang-ulang itu akan memeras eritrosit. Eritrosit diperas sehingga keluarlah elektrolit dari eritrosit tadi. Mungkin saja menaikkan kalium karena kalium itu komponen utama atau elektrolit utama pada intrasel. Jadi hindari sentrifugasi melebihi dari 2 kali. Sentrifugasi sampai 3 kali itu kan terlalu berlebihan. Kemudian untuk penggunaan yang tabung warna biru, gini, tabung warna biru harus disentrifus untuk pemeriksaan APTT, PT atau D-dimer. Mengapa? Karena tujuannya untuk mengendapkan trombosit dan leukosit. Terutama trombosit ya, kalau leukosit yang mengendap dengan eritrosit kan. Nah, trombosit yang melayang di dalam plasma itu artinya rich plasma. Sementara untuk pemeriksaan APTT PT yang kita perlukan adalah for platelet atau miskin trombosit. Nah, jadi tidak benar teman-teman kalau darah tadi kita diamkan saja ya, darah tadi ya kan. Jadi dia akan mengendap eritrosit dengan leukosit lalu kita periksa. Itu tidak benar teman-teman. Yang bagus itu adalah disentrifus untuk mengendapkan lebih banyak platelet sehingga plasmanya jernih, tidak keruh. Karena salah satu pengukuran di teknik yang APTT, PT itu menggunakan sistemnya adalah bekuan atau kekeruhan. Jadi di situ akan berpengaruh nanti ya ke waktu pengukuran. Nah, kita pembicaraan kita malam ini nih ya sedikit-sedikit sambil ngobrol-ngobrol santai ya. Ya walaupun menggunakan landasan ilmu, tapi kalau teman-teman ada yang memang kurang setuju silahkan berikan di kolom komentar bahwa ya itu kurang tepat Pak. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pada prinsipnya gini, untuk EDTA 30 menit pertama itu harus diperiksa. Itu tidak akan berpengaruh ke komponen 3 sel ini. Tapi begitu setelah 30 menit trombosit mungkin terpengaruh. Setelah 1 jam leukosit yang terpengaruh. Setelah 2 jam eritrosit yang terpengaruh. Setelah 4 jam eritrosit bengkak. Nah, ini EDTA ya, EDTA. Jadi penting teman-teman. Jadi penting sekali karena kita harus mengetahui trik-trik yang mana untuk melakukan sentrifugasi, kemudian pembuatan hapusan darah. Nah, itu dari sini kita bisa melihat. Nah, kemudian lagi teman-teman yang tidak kalah pentingnya, ada saatnya pada kasus preeklamsia berat atau pada kasus tertentu yang pasiennya ini mengalami agregasi trombosit bila menggunakan
EDTA sehingga rendah palsu, pseudotrombositopenia. Setiap menggunakan EDTA, periksa rendah, kemudian nanti periksa ambil ulang tetap rendah. Habis itu didiamkan kira-kira 6 jam atau esoknya lagi ternyata masih tetap rendah. Kemudian dikoreksi dengan hapusan darah, ternyata menggumpal, trombositnya mengalami pseudotrombositopenia. Pada kasus ini teman-teman, antikoagulan EDTA jangan lagi dipakai, tapi pasien tadi harus diperiksa jumlah trombositnya atau hematologi analyzer menggunakan natrium sitrat 3,8% ya, cuma penggunaannya secukupnya, tidak boleh berlebihan. Jangan samakan dengan pemeriksaan untuk kepala hemostasis 1:9 atau 1:4 untuk LED, tapi secukupnya sebagaimana takaran pada EDTA. Lalu kita ukur, maka mungkin kasus pseudo trombositopenia akan hilang karena seseorang tadi itu dia mengalami kepekaan terhadap EDTA sehingga EDTA menyebabkan trombositnya mengalami agregasi. Oke, itu saja teman-teman pembahasan kita mengenai antikoagulan. Nah, ini hujan deras ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.